Shalom, salam sadis, salam hari Kamis, salam rada merah ya. Market mulai kelihatan rada merah lagi ya. Ini coba. Jadi dia agak drop lagi ya. Ini posisi saya buat video sekarang market cap-nya turun 2,8%, yaitu di 3 triliun, 54 billion. Volume lebih drop ya dari kemarin, lebih drop lagi dia 29%-an dia drop, yaitu sekarang di 144 billion, 32. Dominance juga masih posisi menguat di 57,5 ya. Sedangkan Fear and Greed agak drop balik. Kemarin di 66, ini di borderline antara netral sama greed. Masih dihitung greed 60% ya, tapi di borderline-nya ya. Saya buat video posisi sekarang BTC di 102.886, ETH di 3.237, XRP $3.16, Solana $250, BNB 690, Doge drop balik ke 35 sen. Ini Doge kayaknya sebenarnya masih bisa agak drop lagi nih ya. Kayaknya kalau mau scalping shot masih bisa. Masih bisa dia drop balik ke 33 sen. Tron yang agak hijau tipis ditahan sama JS kali ya. Monero ada hijau dikit. Ya overall rada merah ya. Agak drop lagi ya. Kalau kita lihat harga-harga koinnya, walaupun CMC dibuat hijau-hijau, ya bukan hijau itu, bener-bener hijau kopong, nggak ada isi punya, malah lebih drop dia ya. Kalau kemarin ada yang ambil swing XBC, ya dapatlah rezeki ya. Tadi sempat dia naik di atas belasan persen lah, di atas 10%. Kan dia waktu kemarin saya buat video di kisaran 11 senan. Tadi pagi sempat ke 13 sen something ya. Ini agak drop balik. Nah, untuk event hari ini, Rabu lebih agak event. Oh, semalam saya nggak nyangka dolar menguat. Dia punya 20 years bond auction-nya malah naik tinggi ya. Saya pikir dia agak turun itu. Ternyata dia rada tinggi. Yang sebelumnya 4,6%, malah dia punya bond yes naik lumayan loh, 4,9 something. Makanya yennya agak dolar agak menguat ya. Ini yen juga agak melemah, harusnya dia menguat ini. Mungkin karena dolar yang agak menguat, jadinya dia agak melemah. Ini dia di 156,4 ya. Itu boleh kalau besok yen ini. Yen besok kayaknya besok jam 10 pagi itu Bank of Japan kayaknya kalau benar dia naikkan rate, ya yen akan menguat gitu ya. Jadi besok jam 10 kita lihat.
Terus ada yang tanya, 2 hari lalu kok nggak salah, ada yang tanya, kok kalau yen naik kan bunga lagi, high rate lagi, gimana efeknya? Ya ini lumayan, kalau lihat forecastnya 0,25 ya, dari 0,25 basis point sebelumnya, ini dia punya forecast estimasinya 0,50, berarti naik 0,25 basis point. Kalau untuk Bank Jepang naik segitu lumayan loh, ya, karena dia biasanya dia perhitungan sekali, nggak sembarangan dia. Justru dia kadang naik cuma 0,10 basis point, ya. Dia sering naiknya begitu, dia nggak. Ini langsung 0,25 basis point. Ya kayaknya ke depan bisa aja, apakah akan terjadi carry trade lagi? Ya bisa aja kalau nggak terantisipasi. Tapi kalau udah ada yang ini, karena udah ada kejadian sekali sebelumnya ya, karena itu banyak yang nggak nyangka itu terjadi carry trade juga. Mereka pikir karena lama Jepang keep low rate gitu ya, malah minus. Jadi mungkin saat itu banyak yang nggak percaya BOJ akan naikkan juga. Jadi mungkin masih ini juga satu terjebak posisi, masih utang belum jatuh tempo. Jadi banyak hal terjadi carry trade. Tapi kali ini kalau dia naik 0,25, kemungkinan kecil terjadi carry trade saya rasa kalau udah diantisipasi duluan ya. Tapi ya masih mungkin aja terjadi, kita kan nggak ada yang pasti gitu ya. Cuma kalau dibandingkan sebelumnya dengan sekarang, saya rasa lebih kecil possibility-nya terjadi carry trade gitu ya. Karena udah ada isu-isu sebelumnya, ini dia akan naikkan lagi, dengan juga dia naikkan dengan kondisi dia domestik dalamnya itu banyak bisnis yang tumbang ya. Bisnis yang tumbang, manufacturing, ini itu memang dia satu sisi selama ini yen dia lemahkan juga karena dia mau tarik turis, tapi satu sisi kelamaan dia juga nggak bisa, kelamaan dikasih lemah karena pengusaha-pengusahanya yang manufacturing yang butuh materialnya impor itu mampus kelelet, makanya atau bisnis-bisnis jual barang-barang impor itu tutup, mati, bangkrut ya. Itu juga yang diperhatikan. Jadi nggak gampang. Memang kondisi sekarang ini di mana-mana negara tuh yang jadi pemerintah itu sangat sulit sekali menentukan langkah ya. Istilahnya buah si malakama juga. Begini efeknya mati ibu, gua buat begini efeknya mati bapak. Nah selalu cari jalan tengahnya itu yang sulit gitu. Kadang ya mereka akan hitung, oke, korbannya berapa persen. Itu kalau gua begini jangan banyak yang ada efek negatif, tapi jangan sampai besar. Itu aja paling kebijakan sekitar gitu ya kan. Nah jadi saya rasa besok ya lihatlah, saya rasa pasti naik karena banyak bisnis yang tumbang ya. Mungkin dia harus kuatkan dulu yennya di awal tahun 2025 ini. Nah untuk hari ini, tadi pagi saya ada masuk SAW. Saya kemarin nggak masuk, tapi setelah saya lihat dia punya bond 20 years bond naik kenceng juga. Ini masih berarti dolar ada penguatan gitu, dan kelihatan kayaknya hari ini bisa lah. Ini saya juga lihat mau, kemarin saya nggak masuk, saya nunggu dia masih mau naik kuat nggak ke 2767 gitu kan. Di situ ternyata nggak naik sampai segitu juga. Tadi dia nutup di 2755. Saya tungguin buka market di 2755. Pas saya langsung masuk, saya ambil posisi sell. Jadi tadi pagi begitu buka market saya langsung ambil posisi sell di 2755 ya untuk SAW. Ya lihatlah malam ini
ada ini enggak. Harusnya ada koreksi dulu ya. Jadi ya lihatlah ntar malam ada rezeki enggak. Ya. Dan juga malam ini ada event yang mulai Kamis ini agak lumayan ya. Dia seperti biasa jam 8.30 dia ada data gembel ya. Jobless claim. Jobless claimnya ada kenaikan, data gembel ada kenaikan. Yang minggu kemarin 217.000, ini masih perkirakan naik di 221.000. Ya kan? Tapi nanti dia ada ini crude oil saya rasa akan baik forward deal option. Ini jam 11 Trump ada speak ini. Ini yang mungkin agak perhatian juga karena belakangan ini Trump kalau ngomong juga akan sangat pengaruh market gitu. Ya. Dia kalau ngomong jam 11 makanya jam 11 dia agak ngaruh apa yang dia mau sampaikan. Kadang market maker langsung reaksi dengan dia ini. Dulu tahun 2020, 2021 si Elon asal nge-tweet aja market berubah gitu ya kan, sedikit dia senggol berubah. Nah semenjak media dam ketahuan orang ngamuk nggak suka dia, nah di situ orang mulai dia punya ngomong nggak ngaruh lagi ya. Nah untuk saat ini Trump dia kalau ada tweet apa atau itu market langsung ini. Nah malam ini dia ada speak ini jam 11 US President Trump speak ya. Nah ini kita lihat ntar malam kemana nih arahnya market. Apa yang dia sampaikan gitu. Terus jam 1 ada 10-year steep auction. Nah ini juga bisa aja dolar yang lebih menguat, dia di 2%-an. Mungkin masih bisa naik 10-year steep auction ya. Ini mungkin di atas 2% lagi ini ya. Makanya mungkin dolar masih akan menguat. Saya lihat harusnya Sau udah koreksi malam ini ya. Makanya tadi posisi pagi saya bangun, saya cek-cek, saya lihat apalagi sempat saya lihat dia punya bond yang 20 tahun naiknya kenceng. Wah terkejut juga. Seharusnya saya pikir semalam dia agak koreksi bondnya gitu ya. Ternyata naik kenceng juga. Nah saya lihat ini jam 1 yang 10 years bond tip auctionnya itu kayaknya masih akan menguat ya. 10 years tip auction ini ya mungkin masih akan menguatkan dolar. Dan juga kayaknya Trump kalau speak pasti dia akan positif ke dolar biasanya gitu. Nah harusnya dia positif ke dolar. Sau harusnya udah koreksi. Kemarin itu dia nggak ikut alur ya. Saya rasa malam ini udah ikut alur gitu. Nah BTC gimana? BTC juga mungkin masih bisa koreksi kalau dia nggak kasih angin ya. Andai kata dia malam ini dia nggak bahas kripto atau apa ya kan, nggak ini ya mungkin aja BTC masih bisa agak koreksi. Terus kalau lihat candlenya tadi nutup juga masih agak ngarah, bisa aja dia agak downtrend lagi ini. Jadi itu sih kalau lihat kondisi market ya. Nah jadi itu tadi yang saya jawab soal yang tanya 2 hari lalu kalau Japan high trade gimana efeknya, akan terjadi carry trade lagi atau enggak. Saya rasa kecil kemungkinan, tapi bukan berarti nggak ada ya, tapi lebih kecil kemungkinan saya rasa dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya banyak yang nggak antipasi dan ada juga yang nggak yakin Jepang akan naikkan saat itu. Mereka pikir Jepang ngomong aja naik-naik karena lama begitu nggak naik-naik gitu kan, tiba-tiba terus naik ya. Yang pinjam duit putar yen dengan ya kena carry trade ya.
Tapi kalau untuk sekarang lihat dia udah ada, karena akhir tahun kemarin kok udah dibilang awal tahun 2025 mungkin dia akan naikkan gitu. Tapi di bulan apa nggak tahu, orang tahu udah wanti-wanti. Nggak nyangka awalnya dia nggak di Januari belum ada planning, tapi di akhir tahun bisnisnya banyak yang tumbang, pebisnis ya, mungkin berubah lagi pikiran harus dinaikkan lagi. Akhirnya bisa aja di Januari inilah nanti naik juga kan. Nah, satu sisi market biasanya sering merah. Ini di Davos itu kan World Economic Forum, banyak yang udah datang. Tapi hari ininya pembahasan ekonomi di hari ini, tanggal 23-24 itu main acaranya di 23-24 untuk World Economic Forum. World Economic Forum sering sekali asal mereka ada pertemuan rapat Davos, itu market sering selalu merah gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Untuk satu lagi, kemarin ada yang tanya, Om tolong bahas video besok kenapa Trump keluar dari WHO. Dia keluar dari WHO dari waktu dia awal presiden itu, dia udah mau keluar. Dia udah protes gitu. Di penghujung dia mau ini, dia protes. Itulah waktu kejadian COVID ya. Kan dia sisa waktu beberapa bulan itu terjadi COVID. Nah, di situ gelagat WHO dia udah tahu gitu. Mencondong pro ke Cina, dia gede marah. Terus dicek, ketahuan lah. Ternyata buat dia nggak fair gitu ya. Cina yang populasinya 1,5 miliar itu bayar ke WHO ya, tahunannya itu sekitar 49 juta US dollar kalau kita hitung. Sedangkan Amerika tiap tahun itu suntik dana ke WHO itu 500 juta. Sedangkan dia bandingkan, dia bilang, gua masyarakat Amerika sekitar 300-an juta, let's say katanya dengan imigran-imigran yang nggak terdata, imigran gelap, kita bilang populasi kita 325 juta lah, dia bilang. Itu dibandingkan Cina lebih berapa kali lipat besar, tapi dia cuma bayar 49 juta gitu. Ya, gua Amerika baru ngapain? Jadi semua ngerampok gua gitu. Mah dia permasalahkan PBB lah, ya, NATO, banyak yang Eropa nggak bayar anggota fee gitu kan, Amerika terus yang di situ dia udah ini. Sebenarnya di akhir jabatan dia di pertama pas di first term dia jadi presiden itu dia udah memang mau cabut dari WHO, tapi terus WHO mau ngedeal. Sebenarnya WHO bilang boleh juga lu. Tapi setelah itu belum kelar kan, udah ganti presiden si Biden. Si Biden dia bayar lagi. Dia padahal udah sebenarnya WHO udah oke dengan Trump waktu itu. Boleh lalu ikut ini bayar 49 juta juga. Sebenarnya keberatan, dia mau minta lebih murah itu karena populasi lebih kecil. Nah, kebetulan dia kalah, ganti si Biden tanda tangani 500 juta. Maka hari ini executive order, hari pertama begitu dia ini, langsung dia cancel keluar gitu. Kan? Nah, udah pasti WHO butuh dana, pasti lobby-lobby untuk ini nanti ngomong gimana kalau ya kesepakatan lah ya. Jadi deal aja di belakang ujungnya ya. Jadi itu sih alasannya kenapa keluar dari WHO ya. Karena dia nggak mau, dia juga udah tahu itu yang si WHO itu kepalanya itu sama Cina hopeng gitu. Mungkin banyak jatah di belakang ya kan, under table, who knows, banyak lah dia tahu gitu hal-hal ini. Jadi itu sih, jadi apa yang ini dia blok, yang ada hubungan Cina dia blok terus, termasuk kanal Panama ya. Kanal Panama kemarin masukkan tuntutan ke PBB ya, nuntut Trump ya kan.
Kita lihatlah masih banyak hal-hal geopolitik yang akan memanas ya, dan belum lagi nanti pertemuan dia dengan Putin, ya kan. Jadi banyak hal ke depan yang masih akan keputusan, kebijakan yang dibuat, langkah-langkah yang dibuat masih bisa sangat pengaruh ke market gitu. Ya. Jadi ya jangan terlalu ambisi, step by step ya. Maju selangkah, lihat selangkah. Kalau saya kondisi saat begini, saya akan maju selangkah, lihat selangkah. Oke, begitu aja pembahasan video di hari Kamis. Seperti biasa, malam Jumat, lemeskan ototmu ya. Lemeskan otot itu bukan yang negatif. Buat yang lajang, kok saya lajang jangan bahas lemes. Lemeskan otot, suruh kamu push up, ya kan? Habis push up atau apa? Tarik urat, apa stretching ya. Buat yang jomblo tarik urat lah ya. Biar lemas. Setelah tarik urat, stretching kan lemas gitu. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.